Iya kan? Sehat sudah beberapa kali disampaikan bahwa nikmat yang paling utama itu adalah sehat. Mau melakukan apapun, kalau sehat berarti kita apa? Ya bisa mengerjakan apapun. Contohnya adalah hari ini, ya kan? Hari ini kalian sehat, berarti kalian bisa mengikuti apa pembelajaran hari ini. Ya, oke. Sekarang yang mau saya sampaikan ke kalian ini adalah tentang pendidikan. Tapi pendidikan anti korupsi. Kalau kalian mendengarkan korupsi atau anti korupsi, bagaimana bayangan kalian? Apa yang kalian tangkap dari kalimat ini korupsi? Ayo apa? Coba. Suap. Nah, ini katanya suap. Ada lagi? Sogok menyogok. Ada lagi? Kalau suap, sogok menyogok itu berarti berhubungan dengan apa? Uang. Tapi ingat bahwa korupsi ini tidak berhubungan dengan sogok menyogok saja atau berhubungan dengan keuangan saja. Ya, korupsi itu banyak sekali. Ini gini. Apakah yang dimaksud dengan korupsi? Korupsi itu mogok. Korupsi itu adalah menghabiskan uang negara. Korupsi itu adalah melanggar hukum. Tidak itu saja. Tapi yang kita dengar sampai saat ini adalah bahwa korupsi itu adalah kita berhubungan dengan keuangan. Sogok menyogok, atau apa kita menyalahgunakan sesuatu yang kita percaya sudah dikasihkan kepercayaan ke kita salah gunakan. Ini biasanya jadi seperti itu korupsi ya. Tapi maaf, ini korupsi itu adalah bukan untuk hanya melanggar hukum saja, tidak, dan juga kita menghabiskan uang negara, tidak, ya kan? Atau suap menyuap, tidak saja. Tapi ini adalah korupsi itu salah satu kejahatan yang sangat luar biasa. Kenapa? Ini bisa merusak mental kita, terutama adalah generasi muda, terutama adalah peserta didik. Kenapa dalam korupsi itu harus dicamkan, harus diberikan pemahaman kepada generasi muda atau peserta didik sejak dini. Sejak dini itu kapan ya? Sejak kita mengenal pendidikan. Ini adalah sudah kita dikasih pemahaman tentang korupsi. Korupsi itu kan kita menghabiskan uang negara. Ya kan? Kita dengarnya seperti itu. Tidak. Korupsi itu ada korupsi yang skala besar, ada subkorupsi yang skala kecil. Kalau korupsi yang skala besar yang pernah kita bayangkan saja, menghabiskan uang negara, menyelipkan uang negara, kita harus membayar pajak. Tapi pajak itu apa? Disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Uangnya kita tahan. Buat apa ya? Buat untuk memenuhi kebutuhan kita pribadi, keluarga dan yang lainnya, beli mobil, beli rumah dan sebagainya. Itu kalau skala besar pemandangan kita tentang korupsi. Tapi kalian ingat ya, maaf. Kalau korupsi skala kecil itu terjadi pada kita sendiri. Maaf, contohnya saja. Beli LKS. Berapa, Dok? Harganya cuma 20, bintangnya 30. Ya, ini berarti skala kecil. Itu namanya salah satu contoh korupsi skala kecil, tapi kita tidak menyadarinya. Ya kan, tidak menyadari. Oh ya, ini berarti salah satu bentuk korupsi. Yang kita tahu adalah korupsi itu adalah skala besar. Kita menyebutkan atau menggunakan uang negara. Ini kita terapkan di SMP kita, Bustanul Ulum. Nah ini, coba kalian lihat di sini, SMP Bustanul Ulum Wuluan berakhlak mulia, berprestasi dan peduli sesama. Peduli sesama ini adalah apa? Kita sebagai manusia, ya kan? Yang makhluk sosial. Jadi kita harus peduli, menghormati, saling membantu, gotong royong dan sebagainya. Tolak korupsi. Nah, korupsi merusak masa depan, kejujuran membangun masa depan. Korupsi merusak masa depan. Kejujuran membangun masa depan. Salah satu di sini adalah budayakan 5 nilai anti korupsi atau nilai yang bisa mencegah kita untuk melakukan korupsi, atau disebut kalau kita tidak melakukan korupsi berarti kita
anti korupsi. Jujur. Kalau kita jujur, apakah akan menyebabkan kita korupsi? Dalam apa tadi, skala besar atau skala kecil? Integritas, nilai kebenaran, menyalahgunakan kepercayaan ya sudah. Kalau kita sudah dikasih kepercayaan, amanah, jangan sampai disalahgunakan, ya kan? Dikerjakan sesuai dengan amanah yang dikasihkan ke kita. Apa tanggung jawab kita, apa kewajiban kita. Jadi ini adalah kejujuran. Jujur kita berarti tidak akan melakukan korupsi. Integritas, kekuatan. Dengan kekuatan kita tidak akan melakukan korupsi. Ya sudah, apa yang diamanahkan ke kita lakukan sesuai dengan kerjaan atau amanah yang kita tanggung jawab. Apa yang sama? Sebenarnya ini sama. Kejujuran, integritas, tanggung jawab, kepedulian, disiplin. Ini intinya sama. Terserah pada diri kita sendiri. Dan kenapa di sini pendidikan anti korupsi? Korupsi harus dikasihkan pemahaman kepada kalian semenjak kalian masih di usia dini. Semakin ke depan, bagaimanakah kehidupan kita? Bagaimanakah kehidupan di luar sana? Kita diiming-imingi dengan uang banyak, ya kan? Berarti korupsi itu dengan banyak uang saja? Tidak, perbuatan kita juga bisa korupsi. Korupsi itu terjadi kita mengambil uang orang lain, ya, pihak lain, organisasi lain, itu berarti berpengaruh atau berkaitan dengan perbuatan kita. Gitu. Meskipun kita diiming-imingi uang banyak apa, tapi kalau perbuatan kita kekeh, enggaklah, itu bukan hak kita, ya kan? Itu bukan milik kita. Berarti kita lolos dari korupsi. Ini tadi tanggung jawab, kepedulian dan disiplin, menaati aturan dan menjauhi segala bentuk kecurangan. Jelas di sini tentang anti korupsi. Jadi jangan kalian berpikir bahwa korupsi itu adalah melanggar hukum. Iya, kalau melanggar hukum, iya memang nggak ada semua perbuatan kriminalitas. Anti korupsi itu termasuk kriminalitas ya. Itu tapi kriminalitas kan macam-macam ya, tidak ke fisik saja, ya kan? Kalau kriminalitas ke fisik itu kan seperti perampokan, ya seperti itu ya, pembegalan seperti itu. Tapi kalau anti korupsi ini tidak, ini karena apa ya? Tidak berhubungan dengan fisik kita, ya kan ini. Jadi kita tidak merasakan sakit, tapi sakitnya adalah nanti di belakang kalau sudah ketahuan, oh iya, ternyata kita dibohongi, ya disuruh bayar, ternyata uangnya digunakan bukan untuk kepentingan negara, bukan untuk membangun jalan, bukan untuk membangun sekolahan, dan bukan untuk membangun fasilitas umum, tapi untuk pribadi. Ini ya, ini disiplin, mentaati kesesuaian. Waktunya sekolah, ya jelas harus masuk sekolah jam berapa, ya kan? Kalau kalian waktunya di jalan, ya kalian taati peraturan lalu lintas. Ini seperti contoh daripada disiplin. Sudah, ini jujur adalah pilihan yang terbaik. Jujur memang di sini adalah dari, sebenarnya ini ada 9 nilai untuk mencegah kita tidak melakukan korupsi. Ada 9 nilai. Ada kerjasamanya juga, ada kesederhanaan juga. Tapi yang penting di sini adalah jujur. Jujur dan punya kekuatan. Ini ya. Jangan memberi dan jangan menerima dan jangan membiarkan. Jangan memberi. Loh, apakah kita tidak bisa memberi? Ya kan? Kita sebagai makhluk sosial, ya kan? Kita harus tolong-menolong dan saling membantu. Kok tidak bisa memberi? Memberinya di sini dilihat-lihat tujuannya untuk apa, keperluannya untuk apa, ya kan? Memberi ya. Sini memberi. Jangan menerima. Kita tidak boleh menerima. Ya boleh, kita tidak munafik kalau kita tidak bisa menerima pemberian orang lain, apalagi dalam bentuk sedekah, ya kita harus terima. Tapi kita lihat menerimanya itu dalam hal apa, buat apa, ya kan? Tak kasih uang. Tapi ada tujuan yang tidak baik. Kita tidak boleh menerima. Jangan membiarkan. Kalau membiarkan ini adalah kita, kalau itu adalah
memberi itu niatnya adalah jahat, kejahatan ya, menerima itu tujuannya adalah juga kejahatan, maka kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Ya, ini adalah ada beberapa nilai bahwa kita tidak pegangan kita agar kita tidak melakukan korupsi tersebut. Boleh kalian, tapi kalian perlu ingat adalah bahwa korupsi itu adalah kejahatan yang sangat luar biasa. Ya, itu saja. Bukan dari segi kita melanggar hukum saja, tidak. Kita menghabiskan uang negara, tidak. Tapi korupsi itu juga bisa berbentuk perbuatan. Ya kan, apa yang kita lakukan itu juga korupsi. Tidak hanya berupa uang. Pertama ini adalah kita mengarahnya adalah uang. Korupsi itu uang, wujudnya uang. Tidak. Tapi juga ke perbuatan kita. Jadi dari sini bagaimana? Sudah. Pembekalan hari ini yang berkaitan dengan pendidikan anti korupsi ini sebenarnya sudah jelas di sini bahwa visi misinya Husnul Ulum ya juga seperti ini, berakhlak mulia, berprestasi dan peduli sesama. Nah ini kita sebagai siswi SMP Husnul Ulum kita harus tolak korupsi, tolak besar-besaran korupsi. Jangan sampai kita di kemudian hari kita melakukan korupsi. Kita harus menerapkan nilai 9 nilai yang saya sampaikan tadi. Salah satunya adalah jujur. Di situ dibuka jujur ya. Saya kira cukup ini yang bisa saya sampaikan untuk komentar ini adalah bahwa pendidikan anti korupsi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.